Seorang guru mengaji di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mencabuli dua anak didiknya yang masih berusia di bawah umur. Perbuatan itu dilakukan tersangka di lingkungan tempat korban mengaji. Sementara itu diduga jadi korban perampokan dan pembunuhan seorang wanita tewas mengenaskan di ruang tengah rumahnya. F hanya bisa tertunduk lemah saat digelandang ke unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tuban Minggu dini hari. Guru ngaji di Kecamatan Gerabagan ini ditangkap karena melakukan pencabulan terhadap dua anak didiknya yang masih berusia 17 tahun dan 12 tahun. Perbuatan tersangka terbongkar bulan November 2021. Awalnya orang tua korban curiga melihat anaknya selalu menangis dan murung setiap pulang mengaji. Setelah didesak, korban menceritakan apa yang dialaminya. Kasus ini kemudian dilaporkan orang tua korban ke Mapolda Jawa Timur yang kemudian melimpahkan penanganan kasus ke Mapolres Tuban. Berdasarkan hasil penyidikan, pencabulan telah dilakukan tersangka sebanyak 20 kali. Polisi menangkap tersangka yang bersembunyi di areal perkebunan belakang rumahnya. Untuk pelaku pencabulan beralamatkan di Gerabagan dan pelaku tersebut merupakan guru ngaji di suatu TPG. Seorang wanita warga kampung Cisaat, Desa Gunung Karang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tengah rumahnya Sabtu malam. Wanita ini diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan lantaran jendela kamarnya rusak. Korban diketahui mengalami luka sayat di bagian wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Salah satunya menembus rongga dada hingga korban kehabisan darah. Suami dan anak korban yang sedang menjaga warung di depan rumahnya tak sempat menolong korban hingga akhirnya tewas mengenaskan. Korbannya ada luka-luka, gitu ya. Luka-lukanya ada di daerah wajah sama ada di daerah dada dan juga tangan-tangannya. Itu akibat senjata tajam atau apa? Kalau melihat dari pola dan gambarannya, kekerasan tajam. Kini pihak kepolisian masih fokus dalam pengejaran pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Diduga akibat informasi tidak benar, ribuan warga memaksa masuk dan menyerbu lokasi tambang emas milik salah satu perusahaan pertambangan emas di Kecamatan Dirung Lingkin, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata kepada warga pencari emas atau brunak ketika massa memaksa masuk ke area tambang milik sebuah perusahaan untuk mencari batu berisi emas pada 1 November lalu. Walaupun sudah dihalau, mereka tetap nekat masuk untuk mencari bongkahan batu berisi emas di lokasi tersebut. Sempat terjadi ketegangan hingga kericuhan saat sejumlah warga membawa senjata tajam, mengamuk dan menantang petugas yang melarang mereka. Hal itu bisa diredam akhirnya oleh anggota polisi lain. Diserbunya lokasi tambang emas ini berawal dari informasi hoaks bahwa perusahaan membagikan batu berisi emas secara gratis. Hingga 5 November massa terus bertahan untuk mencari batu berisikan emas. Berikutnya seorang pejalan kaki di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban tabrak lari pada Sabtu. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tewas setelah korban menghantam tiang LRT usai ditabrak sebuah mobil. Pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan tewas usai ditabrak sebuah mobil hingga korban menghantam tiang LRT di Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan tragis itu terjadi di Jalan Gubernur Haji Bastari. Tidak beberapa lama polisi berhasil menangkap pelaku berinisial A setelah 4 jam kemudian. Pelaku mengaku mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak melihat ada korban dan ia mengaku kabur dari TKP karena takut diamuk massa. Dan selanjutnya 2 orang yang merupakan penanggung jawab event konser musik berdendang bergoyang dan salah satu direktur perusahaan yang menaungi sebuah event organizer telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya hingga kini belum ditahan polisian. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyatakan 2 orang tersangka dianggap kooperatif sehingga polisi belum melakukan proses penahanan. Polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam termasuk kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan Jakarta Pusat dihentikan paksa oleh petugas kepolisian 29 Oktober lalu. Polisi menyatakan pihak I.O. telah menjual sebanyak 27.000 tiket menjelang event konser berlangsung. Padahal permohonan izin keramaian yang diajukan kepada kepolisian hanya berjumlah 3.000 orang.